Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Artinya, wa bil haqqi anzalnahu, dan dengan kebenaran kami menurunkan Al-Qur'an. Wa bil haqqi nazal, dan Al-Qur'an itu turun dengan membawa al-haq. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai pemberi peringat, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ikhwati rahimani rahimakumullah, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar, yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita di dalam hidup di atas muka bumi ini berada dalam ujian. Kebaikan ujian, keburukan juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan dua hal. Dengan apa? Bisyar, dengan keburukan, dan dengan kebaikan. Ujian ini ikhwati fillah rahimakumullah, Allah sebutkan di Quran. Dan Allah sebutkan dua kelompok besar. Ada yang lulus menghadapi ujian, ada yang tidak lulus menghadapi ujian. Siapa yang lulus menghadapi ujian? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya.
Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dan saya yakin antum sangat hafal dengan hadis ini. Rasul kita SAW bersabda, ajaban di amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman ini. Inna amrahu kullahu khair, semua perkaranya baik. Walaysa dzalika illa limu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Dan apabila dia ditimpa musibah, dia apa? Bersabar. Dan itu baik baginya. Orang yang beriman, ikhwati fillah, bukan iman dalam lisan, tapi iman dalam hati. Ya, betul-betul beriman. Ini yang akan keluar sebagai pemenang. Nah, dalam kesempatan yang mulai ini, kita akan bahas tentang materi yang sangat penting, yakni at-tabsyir, kabar gembira kepada orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, berfirman di dalam dua ayat. Yang pertama surat An-Nahl ayat 18, kemudian surat Ibrahim ayat 34. Bentuknya sama, diakhiri dengan lafaz atau kalimat yang berbeda. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di surat Ibrahim ayat 34, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu betul-betul zalim, betul-betul ingkar. Di sini ada al-mun'im, yakni Allah. Ada al-mun'am, yakni manusia, makhluknya. Al-mun'im, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi nikmat, dan Allah mensifati dirinya dengan Ghafur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Subhanallah. Selain Allah kasih nikmat, Allah juga Maha Pengampun, Allah juga Maha Penyayang. Tetapi ketika berbicara tentang mun'am, tentang manusia, Allah berfirman, innal insana la zalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh sangat dolim dan sangat ingkar, kufur. Perbedaan luar biasa. Ikhwah yang Allah muliakan, di Al-Quran dan di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mendapati contoh hamba Allah yang pandai bersyukur dan contoh hamba Allah yang tidak pandai bersyukur. Allah berfirman dalam Al-Quran sebelumnya, Anda bacakan surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian syukur, niscaya aku akan tambah untuk kalian nikmat-nikmatku. Wala in kafartum, dan apabila kalian kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat keras. Dari sini kita tahu, ikhwani fillah, nikmat itu bisa dawam pada seseorang
apabila dia bersyukur. Bahkan bisa bertambah. Nikmat itu ada pada sebuah masyarakat apabila masyarakat itu bersyukur, dawam, dan bisa bertambah. Tetapi nikmat itu Allah akan cabut apabila seseorang kufur. Nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sebuah masyarakat kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Qur'an, ikhwani fillah, kita jumpai para nabi itu pandai bersyukur sama Allah. Para nabi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu contoh yang terbaik buat kita. Nabi Nuh Allah kabarkan dalam surat Al-Isra ayat 3, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Allah katakan innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia Nabi Nuh itu hamba yang pandai bersyukur. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat An-Nahl ayat 120 sampai 121. Allah berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Ummah itu artinya apa? Imam. Qanita, yang taat, patuh kepada Allah. Hanif, walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Syakiran li an'umih, syakiran li an'umih, pandai bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah pilih dan Allah Subhanahu wa taala tunjuki kepada jalan yang lurus. Jadi para nabi pandai bersyukur. Nabi Sulaiman, ikhwani fillah. Antum bisa baca surat An-Naml. Ya, surat An-Naml itu awal-awal berbicara Nabi Sulaiman. Allah bicara Nabi Musa, kemudian Nabi Sulaiman. Panjang tuh. Sampai 1, 2, 3, sampai 3 halaman. Ya. 3 halaman di surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Naml ayat yang ke-19. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmatmu yang telah kau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal soleh yang kau ridhai. Wa adkhilni, dan masukkanlah aku wahai Rabbku dengan rahmatmu di antara hamba-hamba engkau yang soleh. Nabi Sulaiman, ikhwati fillah rahimakumullah, berkata demikian ketika setelah apa? Kita lihat. Allah berfirman, "Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma." Allah kasih anugerah kepada Nabi Daud dan Sulaiman. Dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan ilmu kepada Nabi Dawud dan kepada Nabi Sulaiman. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi salihin. Wa qala alhamdulillah, keduanya berkata. Wa qala, lanya panjang ya, qala. Keduanya berkata, alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah
melebihkan kami berdua di atas banyak hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian Allah lanjutkan, wa waritha Sulaimanu Dawud. Nabi Sulaiman mewarisi Dawud. Wa qala, dan dia berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai', inna hadza lahuwal fadlul mubin. Wahai sekalian manusia, kami telah diberi pelajaran tentang bicaranya burung, ngomongnya burung paham. Wa utina min kulli syai', dan kami telah diberi segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya ini merupakan karunia yang nyata. Kemudian Allah berfirman, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Wa husyira, dan dikumpulkanlah, li Sulaiman, bagi Sulaiman, junuduhu, bala tentaranya. Bala tentaranya enggak tanggung-tanggung, ikhwani fillah. Allah berfirman, minal jin wal ins wat thair, dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dari bangsa burung. Fahum yuzaun, dan mereka berbaris. Baris. Luar biasa, pasukannya hebat sekali. Ada yang memiliki pasukan seperti itu. Tentaranya dari bangsa jin, ya, dan manusia serta burung. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sehingga ketika bala tentara itu berjalan nyampe mau melewati wadin naml, lembah apa? Semut. Qalat namlah, semut berkata, pemimpinnya berkata kepada semut-semut itu, ya ayuhan namlu, wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, agar Nabi Sulaiman dan bala tentaranya tidak menginjak-injak kalian karena mereka tidak tahu, dalam keadaan mereka tidak merasa. Apa yang Allah katakan? Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tahu, mendengar. Fatabassama dhahika. Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa mendengar perkataan semut itu. Baru dia berkata begini, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmatmu. Allati an'amta alai, yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Wa ala walidai, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihah, dan supaya aku bisa beramal soleh yang kau ridai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nabi Sulaiman pandai bersyukur tidak? Pandai bersyukur. Tahu ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tambah terus nikmatnya. Allah jaga terus nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian di sini qala alaihi salam indama ra'a arsya Bilqis amamahu. Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana kerajaan Ratu Bilqis itu berada di depannya, Nabi Sulaiman berkata apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini merupakan karunia Rabbku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah ingin uji aku dengan itu. Apakah aku bisa bersyukur atau aku ingkar? Waman kafara waman syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Maka barang siapa yang pandai bersyukur, sesungguhnya dia telah berterima kasih untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang ingkar, yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Rabbku itu maha kaya lagi maha mulia. Masya Allah, pandai bersyukur.
Antum tahu kisahnya? Kisahnya itu ketika Hudhud ketika tidak ada di barisan, wa tafaqqadat tayr faqala ma liya la ara hudhud am kana minal ghaibin. Jadi lihat-lihat burung, kata Nabi Sulaiman, kenapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia gaib, termasuk orang yang gaib? La u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la adzbahannah aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Sungguh aku akan beri sanksi pada dia dengan sanksi yang keras, atau aku akan sembelih dia, kecuali kalau dia mendatangkan bukti yang nyata. Alasan kisahnya, Hudhud datang kemudian menghabarkan bahwa di daerah Yaman ya ada seorang ratu memerintah, kemudian mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya'buduna syams, menyembah apa? Matahari, min dunillah, selain Allah. Gitu. Kemudian singkatnya Nabi Sulaiman berkata, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Kita lihat apakah kau benar atau termasuk orang yang atau engkau termasuk yang ini, yang dusta. Ya. Kemudian ditulis surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dikirim, terus singkat ceritanya, panjang lah, antum baca di situ An-Naml, sampai mereka mau masuk Islam, ya, karena Nabi Sulaiman dikasih hadiah nggak mau, tolak, ya, suruh kembali, irji' ilaihim, balik kepada mereka, irji' ilaihim. Falana'tiyannahum bijunudin la kibala lahum biha, kata Nabi Sulaiman. Balik. Aku akan datang kepada mereka dengan membawa bala tentara yang tidak bisa tertandingi. Itu Nabi Sulaiman. Wala nukhrijannahum minha adillah. Kami akan keluarkan mereka dari negeri itu dalam keadaan hina. Ya. Nah, singkatnya ikhwani fillah, Nabi Sulaiman berkata kepada orang bala tentaranya, qala ya ayyuhal mala', wahai mala', orang-orang dekat di Nabi Sulaiman itu, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa datangkan arsy-nya, singgasananya, sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan menyerah diri, dalam keadaan Islam? Maka Allah ceritakan, qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jin ifrit, tahu jin ifrit? Ya, Allah sebutkan ifrit. Qala ifritun minal jin. Jadi jin ifrit ada enggak jin ifrit? Di Quran ada. Kalau tuyul ada ke tuyul? Anda cari di Quran, nyari di hadis, kalimat tuyul belum ketemu. Ya. Tapi kita sering nyebut ya, kalau hilang duit tuyul. Ya tidak? Semua disalahkan tuyul, tapi nggak tahu tuyulan ada nggak, ada nggak. Nah, kalau jin ada, tapi nama-namanya kembali kepada Allah. Ya. Qala ifritu minal jin. Jin ifrit ngomong, bicara. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Masya Allah. Cepat tidak ikhwan? Wih, luar biasa. Ya, cepat. Titipan kilat sekarang nggak ada yang seperti itu. Sebelum bangun, akhi. Ya, twing, ada. Kan gitu. Dan bukan simsalabim juga. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya sangat kuat dan bisa dipercaya untuk mengurusi tugas ini. Itu kata siapa? Ifrit, jin ifrit. Bala tentaranya luar biasa, akhi. Kalau ada raja sekarang bisa begitu, bisa menguasai dunia sampai sekarang. Tapi subhanallah, yang kedua lebih hebat lagi. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk.
Berkatalah orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum matamu berkedip. Wih, lebih hebat lagi ini. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah ikhwani fillah bilang, orang ini doa sama Allah. Allah merintahkan malaikat untuk mindahkan. Dan ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah menunjukkan bahwa kekuatan malaikat jauh di atas kekuatan jin. Malaikat sekejap mata sudah nyampe tuh singgasana Ratu Bilqis. Ini menunjukkan kelebihan orang soleh, kelebihan orang berilmu. Ya, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya akan datangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum mata berkedip. Allahu Akbar. Kemudian Allah berfirman, ketika singgasana itu sudah berada di depannya, dia lihat, ya, baru dia berkata begitu. Beliau berkata, hadza min fadli rabbi. Ini merupakan karunia Rabbku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Agar dia uji aku. Ini menunjukkan ikhwan fillah, nikmat yang Allah berikan pada kita, ujian bukan? Ujian. Harta benda ujian bukan? Ujian. Rumah ujian bukan? Tanah ujian bukan? Teman-teman ujian bukan? Semua ujian. Kendaraan ujian. Liyabluwani aashkuru am akfur. Agar Allah uji aku, apakah aku bisa bersyukur atau aku justru mengingkari. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang pandai bersyukur, maka sesungguhnya dia sedang bersyukur, berterima kasih untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Rabbku maha kaya, tidak butuh. Karim, maha mulia. Subhanallah. Allah butuh nggak sama syukurnya manusia? Tidak butuh sebenarnya. Allah butuh tidak sama ibadahnya kita? Sebenarnya nggak butuh. Siapa yang butuh kalau gitu? Kita. Kita ibadah, kita sholat, puasa, zakat, umrah, haji, birrul walidain, doa, sedekah, zakat, kita sebenarnya sedang butuh sama Allah. Kalau Allah sama sekali tidak butuh sama kita, sama sekali. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Rabbku maha kaya, tak butuh. Karim, maha mulia. Coba kita lihat. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Apakah kita berhenti sampai sini bacanya? Lanjutkan. Kata Allah, ma uridu minhum min rizqa wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Aku sama sekali tidak menginginkan dari mereka agar mereka, aku sama sekali tidak menginginkan rizki dari mereka, dan sama sekali tidak menginginkan agar mereka memberi makan aku. Innallaha, sesungguhnya Allah itu Razzaq, maha pemberi rizki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, yang kuat, yang kokoh. Jadi yang ngasih rizki kepada siapa? Kepada kita siapa? Allah. Yang ngasih rizki kepada seluruh makhluknya Allah. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, Allah. Jadi Allah maha kaya, yang ngasih rizki nggak habis-habis rizkinya. Jadi yang butuh itu kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai kita ini merasa dibutuhkan. Jangan. Ya. Jangan sampai kita ini merasa berjasa dengan Islam. Lah,
Jangan merasa berdakwah, jangan merasa berjasa dalam dakwah. La. Jangan merasa kalau tidak ada saya, nanti tuh dakwahnya mati. La. Jangan merasa kalau tidak saya sedekah, dakwahnya tidak hidup. La. Kita yang butuh sama Allah. Makanya ikhwani fillah, di zaman Nabi, ketika ada orang-orang yang merasa berjasa kepada Nabi Muhammad SAW atas Islam mereka, Allah turunkan firman-Nya. Allah berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa kepada engkau wahai Muhammad karena keislaman mereka. Qul, katakan pada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Janganlah kalian merasa berjasa padaku atas keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah lah yang telah berjasa kepada kalian, yang telah memberikan nikmat kepada kalian, minnah kepada kalian dengan memberikan hidayah keimanan kepada kalian. Jadi yang memberikan jasa pada kita siapa? Allah. Maka jangan sekali-kali kita merasa dibutuhkan, merasa berjasa. Kita yang butuh sama Allah. Kita ngaji Islam, kita ngaji sunnah, kita yang butuh. Kita sedekah, kita yang butuh. Kita berdakwah, kita ngajar Islam, ngajarkan agama, kita yang butuh. Jangan kita merasa berjasa, tidak ada itu. Allah, balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Ikhwah yang Allah muliakan, ini contoh. Ya. Contoh yang lain ikhwati fillah, di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Anda sampaikan karena ingin membuktikan bahwa bersyukur itu bisa mengubah keadaan yang kurang baik jadi baik. Sedikit jadi banyak. Hina jadi mulia. Takut jadi aman. Ini syukur. Tapi kalau kufur, yang tadinya banyak jadi sedikit. Bahkan habis. Sehat jadi sakit. Aman jadi takut. Karena apa? Kufur nikmat. Ada sebuah hadis. Hadisnya Hasan. Riwayat Tabrani fil Awsat, kemudian Al-Hakim fil Mustadrak, wal Baihaqi fid Dalail. An Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Qal, ia berkata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-Madinata wa awathumul ansaru ramathumul arabu an qausin wahidatin fakanu la yabituna illa bisilahi wala yusbihuna illa fihi. Dari Ubay bin Ka'ab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mendatangi kota Madinah, kemudian mereka dilindungi oleh kaum Ansar, maka kaum Arab itu semua bersatu untuk menyerang mereka, melawan mereka. Maka fakanu la yabituna illa bisilah. Antum bisa bayangkan, mereka tidak tidur, tidak bermalam kecuali menenteng senjata. Saking apanya? Takutnya. Antum bayangkan, semua Arab kabilahnya itu siap nyerang ke situ. Ya? Takut. Bawa senjata, tidur bawa senjata. Wala yusbihuna illa fi. Di pagi hari juga bawa senjata. Faqalu, maka mereka berkata, tarawna anna na'ishu hatta nabita aminin mutmainnin la nakhafu illa Allah. Kalian lihat, kita hidup, kita bermalam
aman, tenang. Kemudian la nakhafu illallah. Kita tidak takut kecuali pada Allah. Kapan ini terjadi? Kemudian maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat ayat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang saleh, la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi ini sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Dan Allah akan mengokohkan untuk mereka agama mereka yang Allah telah ridhai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh-sungguh Allah pasti akan mengubah rasa takut mereka dengan keamanan. Syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Hendaknya mereka beribadah kepadaku saja, tidak menyekutukanku dengan apapun atau dengan siapapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kafir setelah itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi Allah kasih nikmat besar kepada para sahabat dengan nikmat aman. Allah berikan kepada kaum salaf dengan nikmat aman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wadhkuru idz antum qalilun." Ingatlah ketika kalian sedikit, mustad'afuna fil ardh, kalian tertindas di bumi. Takhafuna ay yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasri. Dan kalian takut diculik oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat menetap kepada kalian, maksudnya di Madinah. Wa ayyadakum binasri, dan Allah menguatkan kalian dengan pertolongannya. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberikan rizki kepada kalian dengan rizki-rizki yang baik. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian pandai bersyukur. Ditutup dengan la'allakum tashkurun. Ya. Jadi inilah contoh orang-orang yang pandai bersyukur. Sekarang kita lihat ikhwani fillah di Al-Qur'an orang yang tidak pandai bersyukur atau negeri yang tidak pandai bersyukur. Kita baca dulu sebuah negeri yang enggak pandai bersyukur. Nanti kita baca contoh di Al-Quran orang yang tidak pandai bersyukur. Negeri yang tidak pandai bersyukur itu negeri Saba. Dilihat di surat Saba. Kita lihat ikhwani fillah. Ayat yang ke-15 dan seterusnya. Allah berfirman, "Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah." Sesungguhnya pada negeri Saba itu, pada tempat tinggal mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamin wa shimal. Allah kabarkan tentang negeri Saba. Di negeri Saba itu ada dua kebun besar. Di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kanan, sebelah kiri. Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Makanlah dari rizki Rabb kalian dan bersyukurlah kalian kepadanya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ini merupakan negeri yang thayyibah, negeri yang baik. Wa rabbun ghafur, dan Rabbmu, Rabb yang maha pengampun. Lihat, ada dua kebun ikhwan. Ya. Dua kebun dan Masya Allah. Allah sebutkan baldatun thayyibah. Ya, negeri yang thayyibah. Negeri yang baik karena hawanya sejuk. Dan kata ulama kalau antum baca kitab tafsir, itu enggak ada lalat-lalat. Bakteri-bakteri yang bahaya
Membahayakan enggak? Malah menyembuhkan. Orang sakit masuk ke negeri itu seger, sembuh. Hebat kan negerinya? Masya Allah. Ya, baldatun thayyibah. Dan kebun-kebun itu, Masya Allah, ikhwan fillah. Qatadah, antum baca tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Tafsir Ibnu Katsir baca. Tapi kalau bisa baca langsung bahasa Arabnya. Karena Anda perhatikan, banyak terjemahan yang tidak menerjemahkan tafsir Ibnu Katsir secara sempurna. Sehingga justru yang penting-penting malah tidak diterjemahkan. Ya. Kita lihat Qatadah rahimahullah pernah berkata begini. Annal mar'ata kanat tamshi tahta al-ashjar wa 'ala ra'siha miktal aw zanbil wa huwa alladhi takhtarifu fihi ath-thimar fayatasaqatu min al-ashjari fi dhalika ma yamla'uhu min ghairi an yahtaj ila kulfatin wala qitaf li kathratihi wa nadjihi wastiwaihi. Ya. Jadi ceritanya singkatnya gini, Qatadah bilang ada wanita yang ingin ngambil buah-buahan itu, ya, nggak sulit. Dia bawa keranjang di atas kepalanya, ala roksihi, bawa keranjang. Kemudian apa? Keluar penuh itu keranjangnya dengan buah-buahan, masya Allah. Karena apa? Li kathratihi wa nadjihi wastiwaihi. Karena banyaknya buah-buahan itu, mateng dan masya Allah bagus. Antum bisa bayangkan, masuk tinggal di gini, berjatuhan. Ya, itu negeri apa tuh? Negeri Sabah. Ya, di Indonesia ada belum? Ada belum? Masya Allah tuh. Itu diantara bayangan yang bisa disampaikan atau gambaran yang bisa disampaikan oleh ulama tentang indahnya negeri Sabah. Tapi sayangnya penduduk negeri Sabah itu kufur nikmat. Di ayat yang ke-16 Allah berfirman fa'aradu, mereka berpaling. Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka kami kirim banjir bandang kepada mereka. Banjir. Wa baddalnahum bi jannataini dzawatai uklin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Dan kami ganti dua kebun yang indah tadi, dua kebun itu diganti dengan dua kebun dzawatai uklin khamtin yang buahnya pahit. Jadi kebunnya buahnya pahit. Kemudian wa asl ini semacam pohon cemara dan sedikit pohon bidara yang kurang manfaat buat mereka. Yang awalnya masya Allah sejuk, buahnya masya Allah, karena mereka kufur diganti dengan itu semua. Apa kata Allah? Dzalika jazainahum bima kafaru. Kami balasi mereka dengan sebab apa? Kekufuran mereka. Karena mereka kufur nikmat. Wa hal nujazi illal kafur. Dan kami tidak membalas kecuali kepada orang yang kufur. Lihat. Ya. Sebenarnya negeri Sabah ini kalau antum baca lagi ayat-ayat selanjutnya itu indah. Ya. Pertama letak geografisnya itu masya Allah. Kemudian ketika mereka berjalan dari satu kota ke kota lain mau ke Syam, ke negeri yang diberkahi, itu sangat mudah kapan saja. Karena Allah kasih negeri-negeri yang berdekatan, yang mereka bisa beristirahat dan bisa berjalan kapanpun. Masya Allah. Dengan aman, di malam hari dan di siang hari. Aman mereka jalan. Tapi mereka malah apa? Mereka bilang kepada Allah, ya Allah, jadikan perjalanan kita jauh. Ini kufur lagi nih. Supaya apa? Orang-orang miskin itu nggak bisa nyari rizki. Mereka mau memonopoli rizkinya saja. Antum bisa baca di ayat kelanjutannya ya. Kemudian contoh berikutnya, ini contoh negeri Sabah. Contoh orang yang kufur nikmat. Siapa? Tebak. Qarun, sahih.
Qarun. Qarun sampai ada orang namanya sampai ada orang nyari harta Qarun. Harta karun istilahnya kita ya. Nah, kita lihat di surat Al-Qasas dari ayat ke 76 sampai 78. Allah berfirman, Allah menceritakan tentang orang yang tidak pandai bersyukur. Kata Allah, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa, dan Qarun berbuat zalim terhadap mereka. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan kami anugerahi Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya terasa berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Kuncinya saja mafatihahu. Berarti harta kekayaannya tidak bisa dipikul. Ya. Gimana tuh? Kuncinya doang. Itu berat, bukan sama satu dua orang. Usbah, sekelompok manusia yang kuat-kuat kata Allah. Gak bisa mikul kuncinya Qarun. Berat. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, jangan suka membangga-banggakan diri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan orang-orang yang membangga-banggakan diri. Terus ceritanya sampai Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Harta ini karena apa? Karena ilmuku. Aku mendapatkan harta ini karena ilmuku. Qarun lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih harta itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di surat Al-Qasas ayat yang ke-81 Allah berfirman, fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Maka kami tenggelamkan Qarun beserta rumah-rumahnya, beserta istananya, harta bendanya. Wa ma kana lahu min fi'atin yang surunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Jadi tidak ada sekelompok yang bisa menolong Qarun selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang yang bisa ditolong. Mana centeng-centengnya tadi? Mana ajudan-ajudannya? Mana pengawal-pengawalannya? Tidak ada yang bisa nolong. Ketika Allah murka, ditenggelamkan Qarun beserta rumahnya sekalian. Harta yang banyak itu masuk ke dalam bumi. Nah, di mana tuh ditenggelamkannya? Tahu tidak? Wallahu a'lam. Ada orang agak gila cari di sini di Bogor. Ya, itu orang gila atau gimana ceritanya? Ya. Harta yang ditenggelamkan sama Allah dicari-cari. Harta Qarun. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini saking bodohnya orang itu. Ikhwah yang Allah muliakan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita di sini mendapatkan pelajaran ya dari Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekarang kita catat 3 rukun syukur. Syukur itu kata ulama ada rukunnya. Syukur itu ada rukunnya. Ya, kata Syekh Abu Islam, muridnya Syekh Albani, beliau berkata, ibadallah ya'lamu anna syukrallahi ala ni'amihi yakumu ala thalathati arkam. Jadi mensyukuri Allah, mensyukuri nikmat Allah itu, atau syukur terhadap nikmat Allah itu terbangun di atas 3 rukun. Ya. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama. An ya'taqidal abdu annama bihi min ni'matin faminallahi wahdah. Seorang hamba harus yakin bahwa
nikmat itu datangnya dari Allah. Dalilnya surat An-Nahl ayat 53. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada kenikmatan yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah. Nah, ini dia. Jadi ini rukun yang pertama. Apa hukumnya? Kata ulama hukumnya wajib. Kata ulama hukumnya wajib. Wajib bagi kita kaum muslimin meyakini bahwa apa yang ada pada kita semua dari kenikmatan itu datangnya dari Allah. Kalau kita tidak meyakini ini bisa kufur kita wal'iyadzubillah. Ya. Wajib kita yakin bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki dan semua kenikmatan yang kita kecap datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Ya, rambut kita yang Allah kasih indah, siapa yang ngasih? Allah. Bisa ngelihat siapa yang ngasih? Allah. Bisa dengar siapa yang ngasih? Allah. Ya. Bisa makan siapa yang ngasih? Allah. Bisa ngerasakan asin, pahit, manis, asam, padahal satu lidah doang. Ya. Siapa yang ngasih? Allah. Bisa nyium bau parfum, ya. Bau tak sedap juga. Siapa yang ngasih? Allah. Kemudian kita punya tangan bisa nulis. Masya Allah. Siapa yang ngasih? Allah. Lisan kita, Allah yang ngasih. Kita bisa ngaji, siapa yang ngasih? Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah, akhwat sekalian, jangan malas ngaji Quran. Mumpung masih bisa ngomong. Di sana banyak orang bisu yang ingin ngaji nggak bisa. Ya, jangan sampai lisan ini buat nyanyi-nyanyi, di WC nyanyi, di toilet nyanyi, sebelum makan nyanyi, sebelum mandi nyanyi, sesudah mandi nyanyi. Kapan zikirnya? Ya. Ini lisan buat ngaji. Karena ini nikmat dari siapa? Dari Allah Jalla wa'ala. Jadi rukun yang pertama, wajib hukumnya kita meyakini bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang kecil. Walaupun dirasa kecil. Ya. Ada orang ada hadiah misalkan 1000 perak atau 100 perak. Dari siapa itu? Wajib bersyukur tidak? Wajib bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini dari Allah datangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, an yatahaddath al-'abdu bi ni'matillahi alaihi. Seseorang berbicara dengan lisannya tentang nikmat Allah. Ini cara bersyukur yang kedua. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Rabbmu maka boleh kau bicarakan, tapi bukan dalam rangka sombong. Di antara syukur nikmat dengan lisan, dengan kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur alhamdulillah. Ya. Kita lihat anak pintar-pintar, alhamdulillah. Datang ke meja makan lihat, woi, ada makanan. Kayaknya ada makan, alhamdulillah. Pas dibuka, lompong, alhamdulillah ala kulli hal. Kita muji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa ikhwan? Karena alhamdulillah itu selain bentuk syukur, nikmat langgang ditambah selain itu juga timbangan amal kebajikan tambah berat. Rasul bilang walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memberatkan, memenuhi timbangan amal kebaikan. Yang ketiga, rukun yang ketiga, an yastakhdimal abdu ni'matallahi subhanahu wa ta'ala fi ta'atihi wa mardatihi. Seorang hamba menggunakan nikmat Allah itu dalam ketaatan, dalam keridhaan, bukan dalam maksiat.
bukan dalam maksiat. Dalilnya apa? Surat Al-Qasas tadi ayat 77. Allah berfirman kepada Fir'aun, Qarun, wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Itu bilangnya. Wabtaghi, dan carilah negeri akhirat dari apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Itu namanya mensyukuri nikmat. Qarun diperintahkan seperti itu. Kalau enggak gunakan nikmat Allah untuk negeri akhirat, khawatir kayak Qarun. Ya, dihilangkan nikmatnya, dicabut sama Allah. Dan bagi Allah sangat mudah sekali, akhi. Allah sangat mudah. Saya punya kawan di Bekasi, ikhwani fillah, ngasih tahu ada seorang dosen, pintar, masya Allah, cerdas, ngitung cepat sekali, masya Allah. Itu nikmat bukan? Nikmat. Subhanallah, akhi, jatuh, hilang semua pintarannya, hilang semua pinternya, kena kepala, hilang semua pinternya. 2 tambah 2 saja nggak tahu. Ya, mudah bagi Allah untuk menghilangkan itu. Ya. Sebagian kita yang badannya kuat, masya Allah, dikasih sama Allah flu, dikasih masuk angin, kayak kerupuk melempem. Ya tidak? Nah, itu. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, kita gunakan nikmat Allah untuk apa? Ketaatan. Wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupa bagianmu di dunia. Gini, kalau ada seseorang dapat 10 juta, dapat 10 juta, jualan dapat 10 juta, 10 juta nih, masya Allah, nanti malam saya mau begadang, panggil kawan-kawan, kemudian minum minuman keras dalam rangka bersyukur, tasyakuran. Betul atau salah itu? Itu namanya syukur atau kufur? Kufur, bukan syukur, walaupun namanya tasyakuran. Ada sekarang orang tasyakuran, ngundang artis telanjang, joget-joget. Itu tasyakuran atau kufur-kufuran? Itu kufur-kufuran. Ya. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, kita umat Islam ini ada aturannya dalam bersyukur sama Allah. Yang pertama, kita yakin dari Allah. Yang kedua, kita apa? Mengucapkan hamdalah. Kita boleh juga membicarakan nikmat dengan lisan. Yang ketiga, kita gunakan nikmat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang terakhir, ikhwani fillah, adalah al-bushra, kabar gembira yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sunnahnya tentang orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan keselamatan dari azab Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah akan selamat dari azab di mana? Di dunia dan di akhirat. Dalilnya surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah sekali-kali tidak mengazab kalian jika kalian bersyukur dan jika kalian beriman. Jadi Allah tidak akan mengazab kita kalau kita pandai bersyukur dan kalau kita beriman. Ini janji Allah.
Allah berfirman di surat Al-Qamar ayat 33 sampai 35. Kadzabat qaumul Lutin bin nuzur. Kaum Nabi Lut mendustakan peringatan. Ya. Kaum Nabi Lut itu mendustakan peringatan. Selain mereka berbuat kesyirikan, mereka melakukan dosa besar. Itu apa dosanya? Ya? Apa namanya? Liwat, bukan liwat. Kalau nasi liwat dimakan siang enak. Ya. Ini liwat pakai to, liwat. Liwat. Homoseksual. LGBT. Ya tidak? Ikhwani fillah. LGBT itu atau homoseksual itu atau yang melakukannya dan seterusnya, yang mendukung dan seterusnya, itu orang-orang bodoh. Loh kok bisa bodoh? Iya. Allah firmankan dalam surat An-Naml. Di surat An-Naml Allah berfirman, "Wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun." Dan ingatlah Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, apakah kalian mengerjakan perbuatan fahisyah, keji, sedangkan kalian melihat? Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Apakah kalian melampiaskan syahwat kalian kepada laki-laki selain perempuan? Bal antum qaumun tajhalun. Lihat kata Allah. Antum itu kata Allah, kalian itu kaum yang bodoh, jahil. Jahil itu artinya apa? Bodoh. Makanya kalau kita katakan ikhwani fillah, yang homoseksual, yang LGBT, pendukungnya bodoh, itu benar. Al-Quran yang bilang. Al-Quran yang bilang. Ya. Nah, di surat Al-Qamar, Allah berfirman di ayat yang ke-34, Inna arsalna alaihim hasiba. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang dicampur dengan batu-batuan. Illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut. Najjaynahum bisahar. Kami selamatkan mereka di waktu sahur. Ni'matan min indina. Ini merupakan kenikmatan dari sisi kami. Kadzalika najzi man syakar. Demikianlah kami balasi orang yang pandai bersyukur. Jadi ini menunjukkan ikhwati fillah bahwa mentauhidkan Allah, tidak melakukan maksiat, menjauhi perbuatan homoseksual, LGBT, bagian daripada syukur nikmat. Dan mereka itu di zaman Nabi Lut yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, ni'matan min indina, kadzalika najzi man syakar. Ini nikmat dari sisi kami. Demikianlah kami balasi orang-orang yang pandai bersyukur. Ya. Jadi orang yang pandai bersyukur di dunia selamat. Di akhirat selamat, apalagi di akhirat, ya. Tapi kalau orang yang tidak pandai bersyukur, tadi Allah azab seperti kaum Nabi Lut, diazab sama Allah. Ya. Mereka walaupun dananya besar, walaupun ada yang nyokong, walaupun banyak yang bela, ya, itu nikmat yang semu, dan itu bagian daripada kufur nikmat. Ya. Dan di akhirat kelak Allah bilang begini di surat Ibrahim ayat 28-29 tentang orang yang mengubah syukur dari kufur. Alam tara illal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Tidakkah kau perhatikan kepada orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan keingkaran, dengan kekufuran. Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan yang menjatuhkan kaum mereka kepada lembah kebinasaan. Jahannama yaslaunaha, mereka akan masuk ke neraka Jahannam. Wa bi'sal qarar, dan neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Ini di akhirat. Jadi orang yang kufur nikmat di dunia, di akhirat sengsara. Ya. Orang yang bersyukur
Orang itu akan selamat di dunia dan di akhirat. Kalau kita mau selamat dari azab Allah di dunia ini dan di akhirat kelak, jadilah orang-orang yang pandai bersyukur. Yakin bahwa ini nikmat dari Allah. Kita sering ucapkan alhamdulillah. Kita berusaha sholat, kita berusaha sedekah, kita berusaha menunaikan zakat. Kalau mampu haji, birrul walidain, ngaji, duduk di majelis ilmu, sabar, duduk bersama kaum muslimin. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kabar gembira bagi orang-orang yang pandai bersyukur adalah bizziyadati fi kulli syai'. Jadi syukurnya itu dengan sebab syukur nikmat akan ditambah dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita ingin nikmat kita ditambah, maka tidak ada jalan kecuali bersyukur. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ya, jadi Allah itu mengumumkan, Allah bilang la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, aku akan tambah. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih, keras. Nah, oleh karena itu ada penyair yang berkata, bagus sekali. In kunta fi ni'matin far'aha. Apabila kau berada dalam sebuah nikmat, jagalah. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya maksiat-maksiat itu bisa menghilangkan kenikmatan-kenikmatan. Wa hafiz 'alaiha bi syukril ilahi. Jagalah nikmat itu dengan cara bersyukur kepada ilah. Fa innal ilaha sari'un niqam. Karena sesungguhnya ilah itu Allah Rabbul Alamin, cepat sekali azabnya. Baik. Yang ketiga, biqabulil a'mal wa jazail mutlaq fil akhirah. Orang yang pandai bersyukur, amalnya diterima dan diberikan pahala balasan yang mutlak di akhirat kelak. Jadi amalnya diterima. Dalilnya surat Al-Ahqaf ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'das sidqi alladhi kanu yu'adun. Ini berbicara tentang orang yang umurnya sudah 40 tahun yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Disingkatnya di ayat yang ke-16 Allah berfirman ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Mereka itu adalah orang-orang yang amal-amal mereka itu diterima oleh kami. Ya. Jadi amal mereka diterima oleh Allah. Wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah, dan kami maafkan keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan mereka. Fi ashabil jannah, pada penduduk surga. Wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Ini merupakan janji yang benar yang mereka dijanjikan dengannya. Kemudian di surat Ali Imran ayat ke-144 Allah berfirman wa sayajzillahu syakirin. Allah pasti akan membalasi dengan balasan yang mutlak kepada orang-orang yang bersyukur. Ini kabar gembira yang ketiga. Sekarang kabar gembira yang keempat. Yashkurullah lahum syukrahum. Jadi Allah mensyukuri syukur mereka. Allah mensyukuri syukur mereka. Karena mereka bersyukur dibalas sama Allah. Al-jaza' min jinsil amal. Di dalam surat Al-Isra ayat 19 Allah berfirman, "Wa man aradal akhirata
wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkannya, dan dia beriman, maka usaha mereka itu disyukuri oleh Allah. Kemudian di surat At-Taghabun ayat yang ke-17 Allah berfirman, in tuqridullaha qardan hasana, apabila kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa maksudnya? Ya, bersedekah. Ahsantum. Ya, meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, bersedekah. Allah masalkan seseorang yang bersedekah itu dengan meminjamkan kepada Allah. Siapa yang paling bisa memenuhi pinjaman? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling cerdas di antara kita, ikhwani fillah, atau orang kaya yang paling cerdas di antara mereka, orang yang bakhil terhadap kekayaannya. Maksud bakhilnya di sini tidak mau dikasih orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara ngasih kepada orang lain. Subhanallah. Ya? Dengan cara bersedekah. Itulah orang yang hartanya milik dia, kekal. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian pasti hancur, dan apa yang ada di sisi Allah kekal. Jadi orang yang punya misalkan 10 juta, dia kasih ke orang yang membutuhkan sedekah, itu 10 juta milik dia di akhirat. Tapi kalau 10 juta itu buat makan, habis. Bukan milik dia. Ya tidak? Subhanallah. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yakfir lakum. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dia. Malah dilipat gandakan sama Allah. Wa yakfir lakum, dan Allah mengampuni kalian. Kemudian Allah berfirman, wallahu syakurun halim. Allah tutup ayatnya dengan Allah itu syakur, maha mensyukuri, halim. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yardallahu anhum. Orang yang pandai bersyukur mendapatkan ridha Allah. Orang yang pandai bersyukur mendapatkan ridhonya Allah. Dalilnya surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Allah berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian syukur, Allah ridha pada kalian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, caranya bersyukur. Kita sering dengar, kita cari ridha Allah. Kita kumpul di sini untuk mencari ridha Allah. Saya berjalan untuk cari ridha Allah. Subhanallah. Ternyata ada cara yang Allah sebutkan. Kalau kita melakukannya, Allah ridha. Apa itu? Syukur nikmat. Allah berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian syukur, Allah ridha pada kalian. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 2734, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba jika dia makan kemudian dia memuji Allah atas itu, dan apabila dia minum dia memuji Allah atas itu. Jadi subhanallah ikhwani fillah, ya. Orang yang makan dengan makanan yang seenak apapun, ya. Kemudian dia bersyukur, alhamdulillah. Selain badannya sehat, enak, nyaman, dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minum dengan minuman yang seenak apapun, selain hilang rasa hausnya, kemudian dia nyaman, nikmat, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya ikhwani fillah kajian yang bisa kita bahas, ya,
di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf sampai sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin. Masya Allah, banyak sekali pertanyaan ya. Tapi Anda tidak jawab semuanya. Kita lihat. Karena keterbatasan waktu juga. Bismillah. Lebih bagusnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nulis surat, ya lebih bagus Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasul SAW itu kalau nulis surat Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis yang ketujuh di Sahih Bukhari, hadis yang pertama, yang ketujuh, Kitab Bad'il Wahyi, ketika Rasul mengirim surat ke Raja Heraklius, tulisannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari Abdullah dan Rasulnya, dari Muhammad, Abdullah dan Rasulnya kepada Herakl, Azimir Rum. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan atau minum, sebagian ulama seperti Syekh Albani itu cukup Bismillah saja. Bismillah. Ya. Nah. Jadi sunnahnya Bismillah. Apakah boleh Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim sebelum makanan minum? Ada ikhtilaf antara ulama. Tapi saya memilih pendapat yang Bismillah saja. Ya. Ada sedikit ikhwah yang bicara kalau kita balapan kita lebih cepat duluan tuh. Ya. Bismillah dah langsung minum. Yang lain masih nunggu dulu. Nah. Apakah izin bertanya, ahsanallahu ilaika ya Ustaz wa ahsanallahu ilaik. Izin bertanya, apakah bersyukur atas ilmu yang didapat merupakan salah satu cara agar ilmu itu terjaga dan bertambah? Betul. Merupakan satu cara bahwa ilmu itu apa? Bisa terjaga dan bertambah. Cara bersyukurnya gimana? Cara bersyukurnya dengan kita murojaah terus, kemudian dengan kita amalkan ilmu yang kita dapat. Dan kalau kita berilmu, kita ajarkan ke umat, semakin bertambah. Ya, dan ulama pun bilang, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, ya, jadi Allah tambahkan ilmunya. Allah memberikan warisan ilmu yang sebelumnya belum diketahui. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari bersyukur itu seperti apa? Bukankah dengan mengucapkan Alhamdulillah itu sudah cukup? Mohon penjelasannya. Tayyib. Sudah dijelaskan ya bahwa rukun bersyukur ada berapa? 3. Satu dengan hati, dan itu wajib kita yakini bahwa setiap kenikmatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah, ini bagian dari syukur. Kemudian kita beramal dengan amal soleh. Ya. Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wahai keluarga Daud, beramalah kalian dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ini menunjukkan amal itu bentuk dari syukur. Nah, apakah suatu negeri yang masyarakatnya kurang bersyukur, selalu ada musibah sering terjadi, selalu berbuat dosa, walaupun sebagian banyak juga yang soleh? Ya. Jadi kalau sebuah negeri itu kufur terhadap nikmat Allah, Allah akan ganti dengan kesengsaraan, dengan kesempitan dan seterusnya. Seperti negeri apa? Negeri Sabah, waliyadzubillah. Oleh karena itu ikhwan fillah, pengajian ini dan dakwahnya para ustadz, ya, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agar bersyukur dan seterusnya, ini harus didukung. Pengajian yang insya Allah akan membuat orang itu sadar akan pentingnya bersyukur pada Allah, bukan malah dituduh macam-macam, dituduh ini, dituduh itu, dituduh macam-macam dan seterusnya, dihalang-halangi. Justru yang ngalang-ngalinginya ini tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita bersyukur, bersabar dikala sedang tertimpa musibah terus menerus?
Bolehkah kita bersedih? Kalau bersedih boleh, ya. Ustadz mohon doanya agar ana bisa menyelesaikan skripsi pada bulan ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat antum dan Allah selesaikan tugas Allah bantu selesaikan tugas antum. Nah, tadi cara kita bersyukur pada Allah tadi dengan 3 cara tadi, ya, dengan rukun itu, dengan hati, dengan lisan dan dengan anggota badan, ya. Baik ikhwan, saya minta maaf sekali tidak bisa saya jawab semuanya, ya. Dan mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.